Oke, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Manajemen Strategi. Topik bahasan kita kali ini berkaitan dengan pengamatan lingkungan dan analisis industri. Prediksi saat ini bahwa lingkungan eksternal organisasi dihadapkan dengan ketidakpastian, baik saat ini maupun beberapa tahun ke depan. Ketidakpastian pada umumnya mengacu pada gabungan tingkat perubahan dan tingkat kompleksitas di lingkungan eksternal perusahaan. Pada suatu sisi, ketidakpastian merupakan ancaman bagi manajemen strategis. Karena ketidakpastian dapat menghambat kemampuan organisasi untuk mengembangkan rencana jangka panjang. Oleh karena itu, ketika mengambil keputusan strategis, perusahaan harus memperhatikan atau memprediksi kemungkinan-kemungkinan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal dengan tujuan ketika strategi diimplementasikan akan terjaga keseimbangan perusahaan dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan penting dilakukan oleh suatu organisasi. Sebelum organisasi melakukan formulasi strategi, terlebih dahulu harus melakukan pengamatan lingkungan eksternal dan internal. Tapi fokus pembahasan kita kali ini adalah harus melakukan pengamatan lingkungan eksternal. Pengamatan lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan ancaman-ancaman yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Mengamati lingkungan merupakan kegiatan memonitor, mengevaluasi, serta menyebarkan informasi kepada pihak-pihak penting di dalam perusahaan berdasarkan hasil pengamatan lingkungan eksternal yang dilakukan. Perusahaan melakukan pengamatan lingkungan bertujuan untuk menghindari tindakan-tindakan strategis yang mendadak dan untuk menjamin kesehatan organisasi dalam jangka panjang. Dalam melakukan pengamatan lingkungan eksternal, perusahaan harus mengidentifikasi variabel-variabel lingkungan eksternal itu sendiri. Secara umum, variabel dalam lingkungan eksternal perusahaan terdiri dari dua variabel. Yang pertama, variabel lingkungan sosial dan variabel lingkungan kerja. Lingkungan sosial terdiri dari kekuatan ekonomi yang mengatur pertukaran material, uang, energi, dan informasi. Kemudian kekuatan teknologi yang menghasilkan temuan-temuan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kekuatan politik dan hukum yang menyediakan kekuatan dan memberikan perlindungan hukum kepada suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian kekuatan sosial budaya, kekuatan yang berhubungan dengan nilai, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat. Dari variabel lingkungan sosial tersebut, perusahaan harus bisa mengidentifikasi mana yang menjadi peluang dan mana yang menjadi ancaman bagi perusahaan. Berikutnya, lingkungan kerja. Lingkungan kerja terdiri dari pemerintah, masyarakat lokal, supplier, pesaing, pelanggan, kreditur, serikat buruh atau pekerja, kelompok-kelompok yang berkepentingan, serta asosiasi perdagangan. Variabel-variabel yang ada di lingkungan kerja tersebut juga harus diidentifikasi apakah menjadi ancaman atau menjadi peluang bagi suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Lingkungan kerja atau lingkungan tugas perusahaan pada dasarnya adalah
kondisi yang dihadapi oleh perusahaan di mana perusahaan itu beroperasi. Jadi, kedua lingkungan tersebut, lingkungan sosial dan lingkungan kerja, baik langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi keberadaan perusahaan dan mempengaruhi cara-cara perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Oleh karena itu, lingkungan sosial dan lingkungan kerja harus dimonitor, harus dievaluasi untuk menemukan faktor strategis yang kemungkinan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan atau kegagalan perusahaan. Sebagai contoh, meskipun Korea dan Tiongkok berada di kawasan Asia Pasifik bersama Thailand, Taiwan, dan Hong Kong, memiliki budaya yang sama atau memiliki nilai budaya yang hampir sama, tetapi mereka mempunyai pandangan yang berbeda tentang peranan bisnis dalam masyarakat. Secara umum, di Korea dan Tiongkok percaya bahwa peran bisnis bermanfaat untuk pembangunan nasional, sedangkan di Thailand, Taiwan, dan Hong Kong percaya bahwa peran bisnis yang utama untuk menghasilkan profit bagi para pemegang saham. Perbedaan yang demikian terwujud dalam peraturan perdagangan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini tentunya akan menjadi suatu tantangan atau menjadi suatu ancaman bagi suatu perusahaan ketika ingin memindahkan profit dari cabang luar negeri ke kantor pusat perusahaan tersebut. Setelah memahami proses pengamatan lingkungan dan pentingnya pengamatan lingkungan dilakukan, serta cara sederhana bagaimana mengidentifikasi lingkungan eksternal, maka selanjutnya hal yang tak kalah pentingnya yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan dalam menentukan strategi yang tepat untuk keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang berkaitan dengan kondisi industri tempat perusahaan itu beroperasional. Oleh karena itu, harus dilakukan analisis industri. Industri merupakan sekelompok perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa yang sama. Seperti industri minuman ringan, terdiri dari berbagai macam produsen minuman ringan yang ada di dalam industri tersebut, atau jasa keuangan. Pemeriksaan dari kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang berkepentingan seperti supplier dan pelanggan dalam lingkungan tugas perusahaan tentu merupakan bagian dari analisis industri. Perusahaan dapat menggunakan pendekatan analisis lingkungan industri. Dalam melakukan pengamatan terhadap lingkungan industri, perusahaan harus menilai kepentingan dari 6 kekuatan yang dikemukakan oleh Michael Porter. Kekuatan tersebut yaitu ancaman produk baru, persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang ada, ancaman produk atau jasa substitusi, kekuatan tawar-menawar pembeli, kekuatan tawar-menawar supplier, dan kekuatan relatif pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Kekuatan setiap faktor ini lebih membatasi kemampuan perusahaan dalam menaikkan harga dan menghasilkan profit yang lebih besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh dari 6 kekuatan yang dikemukakan oleh Michael Porter tersebut yang harus diperhatikan oleh perusahaan ketika merancang suatu strategi atau mengambil keputusan strategi untuk mencapai tujuan tertentu.
Kita mulai dari kekuatan yang pertama, ancaman produk baru. Munculnya suatu produk baru pada suatu industri akan memberikan pengaruh terhadap kapasitas, market share, dan sumber-sumber potensial perusahaan. Oleh karena itu, pendatang baru ini merupakan suatu ancaman bagi perusahaan yang telah ada. Ancaman masuknya produk baru bergantung pada adanya hambatan-hambatan masuk dan reaksi yang diharapkan dari para pesaing yang ada. Hambatan masuk merupakan suatu halangan yang membuatnya sulit bagi suatu perusahaan untuk masuk pada suatu industri. Misalnya, besarnya biaya investasi yang dibutuhkan ketika suatu perusahaan ingin masuk ke dalam suatu industri untuk menghasilkan suatu produk yang baru. Kekuatan berikutnya yang menjadi ancaman yang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan dalam merancang strategi perusahaan, yaitu persaingan di antara perusahaan. Kebanyakan dalam industri, perusahaan saling ketergantungan. Pergerakan persaingan oleh suatu perusahaan diharapkan mempunyai pengaruh yang nyata terhadap para pesaingnya dan kemudian dapat menimbulkan pembalasan atau perlawanan. Kekuatan ancaman produk atau jasa substitusi juga harus diperhatikan oleh perusahaan dalam merancang strategi perusahaan. Produk substitusi merupakan produk yang kelihatannya berbeda, tetapi dapat memenuhi kebutuhan yang sama seperti produk lainnya. Sebagai contoh, NutraSweet merupakan substitusi gula. Air dalam kemasan merupakan substitusi Coca-Cola. Produk atau jasa substitusi ini akan membatasi return potensial atau keuntungan potensial dari suatu industri dengan menempatkan batas tertinggi pada harga perusahaan dalam suatu industri. Kekuatan yang menjadi ancaman yang berikutnya yaitu kekuatan tawar-menawar pembeli yang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan ketika merancang suatu strategi untuk mencapai suatu tujuan. Para pembeli mempengaruhi industri melalui kemampuannya menekan harga terendah, tawar-menawar untuk kualitas yang lebih tinggi, dan tuntutan pelayanan yang lebih baik, serta peranan para pesaing berlawanan satu dengan yang lain juga memperkuat kekuatan tawar-menawar pembeli dalam suatu industri. Pembeli atau kelompok pembeli sangat kuat jika berada dalam beberapa kondisi. Yang pertama, pembeli melakukan pembelian dengan jumlah yang besar. Kedua, para pemasok berlimpah di dalam suatu industri. Ketiga, profit yang diterima rendah dan pembeli sangat sensitif dengan perbedaan harga. Kekuatan yang menjadi ancaman berikutnya yang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan dalam merancang suatu strategi untuk mencapai suatu tujuan adalah kekuatan tawar-menawar supplier. Supplier dapat mempengaruhi suatu industri melalui kemampuannya untuk menaikkan harga, mengurangi kualitas barang yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Supplier atau kelompok supplier sangat kuat jika berada dalam kondisi. Yang pertama, industri supplier didominasi oleh sedikit perusahaan, tetapi supplier mampu menjual banyak produk. Contoh, industri perminyakan. Kedua, produk-produk atau jasa substitusi tidak tersedia yang bisa digunakan untuk menjadi bahan baku perusahaan dalam memproduksi barang maupun jasa.
Kekuatan yang terakhir yaitu kekuatan pihak-pihak berkepentingan. Kekuatan pihak-pihak yang berkepentingan juga harus menjadi perhatian dan harus diidentifikasi oleh suatu perusahaan dalam merancang strategis perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Kekuatan pihak-pihak berkepentingan merupakan tambahan dari teori kekuatan yang menjadi ancaman yang dikemukakan oleh Michael Porter yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kekuatan ini perlu dimasukkan karena di dalam kekuatan ini berbagai kelompok yang berkepentingan yang berhubungan dengan lingkungan kerja perusahaan. Beberapa kelompok ini meliputi pemerintah, masyarakat lokal, para kreditur, asosiasi perdagangan, kelompok-kelompok berkepentingan khusus, dan para pemegang saham. Kebijakan, keputusan, sikap, dan reaksi dari pihak-pihak yang berkepentingan ini juga akan mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan suatu perusahaan dalam mengimplementasikan strategi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, suatu perusahaan membutuhkan dana investasi yang besar untuk melaksanakan suatu strategi jangka panjang. Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber modal dari perusahaan salah satunya bersumber dari para pemegang saham. Ketika strategi yang sudah kita gagas tidak didukung oleh dana investasi dari para pemegang saham, maka strategi ini tidak akan bisa kita implementasikan secara efektif, sehingga tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Setelah saya menjelaskan pentingnya proses pengamatan lingkungan, pentingnya analisis industri yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan ketika ingin merancang suatu strategi jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, maka hal yang harus dilakukan oleh perusahaan, bagaimana perusahaan mengidentifikasi faktor eksternal sehingga informasi yang diperoleh dapat dijadikan sebagai referensi atau sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun dan menetapkan keputusan strategis yang akan diambil nantinya. Identifikasi faktor eksternal dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Banyak cara yang bisa digunakan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan dalam lingkungan eksternal dapat dilakukan dengan menggunakan matriks external factor evaluation atau kita kenal dengan matriks EVAS. Matriks EVAS ini akan memberikan gambaran kepada perusahaan mengenai peluang dan ancaman yang dihadapi suatu perusahaan di dalam suatu lingkungan eksternal yang terdiri dari lingkungan sosial dan lingkungan kerja, serta bagaimana posisi perusahaan di dalam suatu industri. Nah, dalam membuat matriks EVAS, hal yang paling penting dilakukan sebelum membuat matriks tersebut adalah perusahaan harus melakukan proses penyusunan 5-10 data yang berkaitan dengan peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Setelah menyusun 5-10 peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan, proses selanjutnya dilakukan tabulasi data dan proses pembobotan data, sehingga nantinya perusahaan dapat menentukan di mana posisi perusahaan berada. Apakah perusahaan dihadapkan dengan ancaman yang besar atau perusahaan dihadapkan dengan peluang yang sangat besar sehingga perusahaan bisa berkembang dan bisa melakukan
ekspansi di kemudian hari. Baiklah, di sesi penutup video pembelajaran kita kali ini, saya akan merangkum penjelasan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Proses perumusan keputusan strategis tidaklah cukup dilakukan dengan hanya mengkaji sumber daya yang dimiliki perusahaan dan kapabilitasnya. Kajian secara mendalam mengenai kondisi lingkungan eksternal perusahaan yang berkaitan dengan peluang dan ancaman tentulah sangat dibutuhkan. Tidak hanya itu, mengingat kondisi perekonomian yang pasang surut di berbagai negara, khususnya di Indonesia saat ini, tentu akan mendatangkan perubahan, dan perkembangan pada masa yang akan datang juga akan dialami oleh seluruh organisasi bisnis dan perusahaan. Harus turut diperhitungkan. Proses perumusan keputusan strategis dapat dimulai dengan pengkajian dan analisis di lingkungan eksternal maupun analisis industri tempat perusahaan itu berada, analisis lingkungan dan analisis persaingan industri, dan selanjutnya dilakukan pengajian analisis bidang internal. Hal ini penting dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tujuan kebijakan strategis yang diambil nantinya mampu membawa perusahaan memenangkan persaingan di tengah kondisi yang terus berubah dari waktu ke waktu, dan juga harus menjadi perhatian perusahaan bahwasanya ketika strategi dibangun berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka keputusan strategi itu jauh lebih baik, jauh lebih bisa diterapkan nantinya, jauh lebih mudah diimplementasikan tentunya, supaya target atau tujuan dari suatu organisasi bisa terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Demikian video pembelajaran singkat ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.